sekarang kehidupan kita tuh dekat sekali dengan penggunaan tentang AI. Siapa yang belum pernah menggunakan software AI? Yang belum? Atau kebalik pertanyaannya, siapa yang belum menggunakan AI? Kalau belum, ada bonus banyak loh di sini. Saya punya beberapa souvenir kecil. Ya, mulai kalau ke punya souvenir kecil, dan itu saya potret dari saya sendiri. Jadi ini bukan beli di toko souvenir. Oke. Terus kita teruskan karena belum ada, jadi kita taruh gitu ya. Nah teman-teman, coba kalau kita lihat ya dari sisi ini, apa yang aneh di sebelah kiri? Kiri Anda. Iya, ini 70% dari tayangan yang saya lakukan hari ini itu semuanya dari AI. Ya. Semuanya dari AI. Terus Anda mengatakan, "Pak, itu kan budaya loh. Yang penting itu isinya." Gitu ya. Kalau tahu isi, jadi tahunya tidak penting, isinya yang penting. Gitu ya. Jadi apa yang aneh dari kiri ini? Oke, tulisan jelas salah. Tulisannya ini, pernah ke Museum Avandi enggak sih? Tenane. Lewat jangan. Ya. Apa yang aneh di sini? Ini adalah foto yang di generate dari AI. Ya. Ini Anda sudah melihat banyak ini sungainya ya tidak sejernih itu, dan ini memang saya generate dari AI, dan itu Anda bisa melakukan mungkin lebih baik. Saya pakai sederhana saja promptnya. Yang sebelah kanan apa yang aneh? Prambanan ya. Terus di belakang ada Merapi. Yang aneh yang apa? Dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Yang aneh, selama ini Anda ketemu enggak ini kolam sebagus ini? Enggak ada, karena di depannya itu jalan raya. Ya. Jadi kalau Anda bisa membuat AI itu boleh sembarang, karena itu Bu Dekan juga mengatakan kalau ini adalah tool, kalau mau dipakai menyesatkan kita juga bisa. Banyak kan? Kemarin tahu-tahu Pak Bu Menteri apa cerita apa gitu dengan mimik yang mirip banget dengan ini ya. Jadi yang belakang mungkin sambil membuat AI tentang cerita saya gitu misalnya, itu juga bisa. Oke. Terus monggo. Oh, ini bisa saya sendiri atau harus ini ya? Oh, manual. Oh, dari sana, manual tapi dari sana. Oke. Nah, ini teman-teman, ini potret yang saya buat. Jadi ini bukan AI. Kayaknya dua yang ini sudah laku, jadi itu tidak bisa dibeli lagi. Ya. Ini bisa ini sudah dijual. Bahwa itu adalah yang atas itu sangat mudah Anda kenali bahwa itu Ramayana Ballet di Prambanan. Dan yang Anda kenali ini Candi Ngawen. Anda nggak suka budayanya? Ya. Salah satunya ini mirip banget dengan apa? Singanya seperti apa?
lambangnya di tetangga sebelah. Ya, saya nggak tahu yang duluan yang mana, ya karena itu abad ke-8. Yang di kanan ini kenal juga Klaus Pelausan, ada Pelausan ini. Sebelah ini Nogotirto, ini di depan rumah saya. Jadi di depan rumah saya di sana kemudian mendapatkan itu. Nah ini teman-teman, bahwa orang mengatakan kita sebagai orang, sebagai human itu punya toleransi yang sangat tinggi tentang penggunaan AI, tapi Anda memiliki kemampuan untuk menggunakan yang normal, maksudnya tanpa AI, gitu ya. Oke, terus udah, ini iklan yang banyak sekali, nonton, ada workshop, ada AI untuk publikasi jurnal, terus ada itu kitab sakti, woi, kayak kitab sakti itu kayak cerita apa? Oh enggak, sorry ini generasinya berbeda ya. Jadi ada dulu keras sakti gitu ya. Jadi seolah-olah nih, teman-teman, semuanya ini ditawarkan tiap hari. Ya. Anda mau pakai atau enggak masalah dengan itu, tergantung pada kemampuan Anda. Tapi kalau nanti tugas akhir, tetap saja Anda memerlukan apa? Data. Ngumpulin data. Ya. Bukan berarti terus saya di depan komputer kemudian terus menghasilkan data. Kalau saya iya sebagai kimia komputasi itu bisa, ya. Tetapi kalau Anda di kimia analitik yang harus mengambil data, tetap saja pengolahan baru dapat digunakan AI. Terus, nah ini orang-orang sains yang berusaha menjadi seniman. Setahun yang lalu, ya 2025 Agustus, kami ada dosen, ada alumni, ada mahasiswa juga membuat apa yang dinamakan dengan ini, data art. Orang-orang MIPA berusaha jadi seniman. Ya. Salah satunya mungkin saya, karena memang yang itu direkam. Nah, teman-teman, ini sekarang jadi apa? Kalender ya. Kalendernya ini Januari sampai Desember, dan itu adalah hasil karya dari teman-teman yang mungkin 50% itu dari AI datanya. Ya. Oleh karena itulah tadi Bu Dekan juga menyampaikan seluruh pekerjaan yang kita miliki itu menggunakan AI, dan itu sebuah teknologi. Jadi boleh-boleh saja dipakai, tidak dipakai juga boleh, gitu. Karena ini teknologi kan begitu, punya sekarang yang banyak ini. Bu Nurul juga sudah menggunakan mobil yang elektrik misalnya. Kalau tidak digunakan juga nggak apa-apa, tetap aja beli bensin atau yang dipakai untuk itu ya. Ini teman-teman punya saya mana ya? Oke, itu Januari, yang bulan Januari itu muncul. Ini Pak Ekmal, ini tentang sampah gitu ya. Ini macam-macam ya, ini tentang keris, itu saya sendiri yang nah, ini teman-teman itu bisa dimanfaatkan banyak sekali di bidang ini. Terus oke, apa yang menarik di sini? Warnanya. Oke lah, lumayan kita sudah tertarik dengan warnanya. Ini adalah interaksi antara obat dan reseptornya. Obat yang kita minum ya, kemudian dengan reseptor, yaitu Tuhan itu menciptakan yang spesifik sekali ya. Kalau sudah minum obat tertentu yang sakit tenggorokan, tidak mungkin terus rasa sakit
di kaki itu hilang setelah minum obat. Ya tetap saja ya, kalau Anda menggunakan obat tertentu itu resep yang dipakai itu hanya mengarahkan pada satu tertentu. Teman-teman, ini AI, tetapi dimanfaatkan di bidang kimia. Bukan berarti semua AI itu jelek, enggak, dimanfaatkan banyak. Salah satunya adalah ini. Terus, AI dalam teknologi memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu gampangnya begini, teman-teman, kalau buat sekarang nggak ada ya. Kalau dulu mungkin adik-adik kita itu kalau tidak ke sekolah nulis surat izin, masih ya? Enggak toh? Tinggal WA, Pak aku ora mlebu gitu ya. Artinya kalau satu mesin tik ya, atau mesin di komputer dipakai untuk situ, Anda sekarang tinggal memerintahkan tanggalnya berapa, selama berapa hari, itu bisa dikerjakan oleh teman-teman secara otomatis. Sehingga pembelajaran mesin, kemudian pengenalan bahasa alami kita, hati-hati loh ya teman-teman, kan sekarang banyak tipu-tipuan tuh ya, suara kita terus persis sama dengan suara mesin gitu, seolah-olah teman atau Prof Maya gitu, terus seolah-olah ditelepon saya, ternyata itu bukan saya, tapi adalah buatan dari AI. Informasi semacam itu sangat menarik untuk selalu diteliti. Terus sejarah singkatnya AI, teman-teman kalau mau lihat perkembangan AI, perkembangan komputer itu tahunnya adalah tahun 50. Di kimia komputasi berkembangnya juga di tahun itu ya. Terus sampai ke sistem kepakar, kemudian pembelajaran mesin beruntun, kemudian ada deep learning, nanti kita lihat sedikit gitu ya di sana. Istilahnya aja susah enggak juga ya, karena itu tadi teman-teman Bu Kaprodi juga nyampaikan ini mau buat S2 yang interdisipliner. Wah itu keren ya, karena saya sendiri agak aneh, satu adalah ngajar di ISI Yogyakarta ya. Kemudian saya juga mengajar di S2 kedokteran ya, FKKMK, sehingga saya kerja di beberapa bidang yang memang interdisipliner. Itu menarik ya, untuk menarik. Saya kira teman-teman eranya adalah era semacam itu. Terus transformasi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini teman-teman pasti cara berbelajar. Tahun 83, kemana kalian itu? Saya 83 mulai belajar kimia di MIPA, ya. Nah, teman-teman kalau penelitian atau pembelajaran dan penelitian itu berlangsung secara cepat. Saking cepetnya malah nggak kelihatan bergerak. Contohnya mungkin, siapa yang hari ini membaca artikel jurnal kimia? Yang punya, itu apa Mas? Oke. Apa yang mau diceritain? Apa yang diceritakan dari situ? Oke, keren. Saya tidak minta yang lebih detail lagi, tetapi adalah kebiasaan teman-teman ya, setelah selesai berdoa terus baca artikel jurnal. Saya kalau teman-teman nanti mengenal lebih dekat dengan saya, butuh bantuan saya, misalnya Anda lebih gampang mencari saya setelah jam 3 pagi.
dibanding harus jam 9 malam. Jam 9 rata-ratanya saya tidur. Tapi kalau jam 3 pagi saya bangun, ya sholat dan sebagainya, setelah itu saya membaca artikel dan menulis artikel. Ya, karena itu kebiasaan itu menjadi bagus untuk kegiatan ini. Nah, pembelajaran adaptif itu jadi penting. Segini banyak ini, cara belajarnya beda-beda, iya enggak? Yang satu enggak pernah belajar, misalnya, enggak ya, cara belajarnya berbeda dengan orang-orang lain. Dua anak saya anak saya dua, istrinya satu, ya, harus dijelasin gitu ya. Itu akan berbeda. Yang satu adalah dari awal dia selalu cerita, selalu ditemenin mamanya karena waktu itu, terus dibacakan. Yang cewek, yang ternyata temennya, adik kelasnya, kakak kelasnya berarti, putranya Bu Dekan, itu terbiasa mandiri, ya, karena ditinggal bapaknya. Saya S3 di Austria, jadi nggak ada yang nemenin di situ. Ya, itu akan cara berbeda untuk mendapatkan ini. Okay. Terus mengoptimasi penelitian itu biar cepat lulus. Kalian harusnya lulus tahun keberapa sih? Tahun keempat. Ini kenyataannya 4,5. Ya 5 lah gitu ya. Atau 5 tahun. Kami angkatan 83 itu 5 tahun ya, beda dengan teman-teman. Nah, optimasi penelitian itu menjadi sangat penting untuk bisa dimanfaatkan. Terus, definisi AI itu kaitannya dengan sains adalah menganalisis data, eksperimental, otomatis. Saya kira makin banyak ya di lab Anda yang belum otomatis, dicoba ya, harus punya kerjasama dengan teman-teman yang lain untuk otomatisasi dari sistem yang ada miliki. Itu sangat mungkin. Kalau itu ada belum, bukan berarti itu tidak, ya, tapi belum dilakukan. Terus, peran AI dalam pendidikan, teman-teman, itu pembelajaran personal. Jadi itu kalau tadi saya katakan cara Anda belajar berbeda dengan teman-teman yang lain. Analisis kinerja mahasiswa udah dikoreksi. Kalau dosen-dosen itu mengoreksi setengah jam selesai, ya why not gitu ya, atau tidak dikoreksi, saya nggak tahu, pasti dikoreksi ya. Peningkatan keterampilan kita itu juga sangat mudah dengan penggunaan AI. Tutorial ya, tutorial Anda kalau beli handphone sempat baca nggak tutorialnya? Kayaknya enggak deh. Langsung aja dipakai. Nanti kalau ada problem baru dibaca. Iya kan? Iya apa ya? Ya. Jadi tutorial virtual itu sebenarnya ada dan di semuanya dapat ini. Saya beli kamera. Saya bukan tidak mengatakan kalau beli kamera itu mahal, harganya kok Pak Harno punya. Anda tahu bahwa kita juga bisa menjual karya fotografi, murah sih, 2.500.000 begitu, ya. Kalau dikalikan sekian, ketemu harga kameranya, ya. Kemudian pembelajaran adaptif tadi saya katakan banyak. Kemudian pembelajaran otomatis saya kira sudah banyak dimanfaatkan. Mungkin kalau enggak ini tanya teman-teman di pendidikan kimia, itu pasti namanya aneh-aneh ya. Tapi itu memanfaatkan dari AI. Terus publikasi ilmiah, otomatisasi. Siapa yang harus, yang ini di akhir sudah tugas akhir siapa?
Belum ada. Sedang tugas akhir? Belum ada juga. Belum atau malu belum mengerjakan tugas akhir? itu dua hal yang berbeda ya. Nah teman-teman, AI itu membantu teman-teman untuk melakukan mencari mungkin istilah yang kita pakai adalah tinjauan pustaka. Ya, itu banyak pengambilan, membuat indeks, semua analisis literatur dari sisi tahun itu teman-teman bisa lakukan. Jadi saya yakin dosen-dosen Anda tidak lagi mengasih tugas ke teman-teman untuk melakukan review. Karena apa? 5 menit juga sudah selesai dengan menggunakan AI. Masalahnya tentu adalah pasti dosennya, kita itu terus menanyakan, kamu ngerti enggak yang ditulis itu? Ya, bagaimana kita menceritakan itu? Ya, karena mesinnya itu sangat cepat untuk bisa digunakan. Ya, nyusun tujuan penulisan, bahkan teman-teman, oke, terus kayaknya ada contohnya di depan. Ya, ini contohnya. Udah pernah nggak kalian melakukan ini? Pakai, oke, AI yang sering Anda pakai apa? ChatGPT, oke, ChatGPT. Kita sama-sama pengguna. Berbayar nggak? Enggak. Jadi nunggu 6 jam setelah itu hidup lagi gitu ya. Kok persis sama dengan saya? Ya saya kalau punya pekerjaan yang harus panjang itu baru langganan 70.000 atau 90.000 ya, itu dipakai full gitu. Teman-teman coba lihat, ini nomor 1 sebelah kiri itu, Anda tinggal memasukkan 1 artikel jurnal. Terus ini sederhana banget tulisannya, buatkan ringkasan dari penelitian tersebut, dari penelitian yang gitu. Terus Anda buat, 1 menit itu enggak ada malah, ya, selesai. Kemudian aneh ya, kok pakai poin-poin terus. Saya minta ya membuat promptnya untuk supaya tidak ada nomor-nomor itu, poin-poin itu. Jadilah ini. Terus dosen Anda cerita, kalau bisa nanti dipasang, ya, dipasang leaflet gitu. Maka tinggal perintah bahwa jadilah buatan ini. Selesai. Wih, pirang menit wih. Ada yang sudah pernah nyoba ini? Sudah. Terus sudah dikirimkan ke Bu Nur, Bu Susi. Kalau itu terjadi, itu pinternya teman-teman sebenarnya. Atau kita mikir semua mahasiswa juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi semudah itu, ya, semudah itu yang bisa dilakukan oleh AI. Permasalahannya adalah kitalah yang bertanggung jawab terhadap isinya. Ya. Oke, kita teruskan. Machine learning itu adalah cerita bahwa cabang dari AI yang belajar dari data. Poin pentingnya adalah di sini teman-teman sudah belajar tentang statistik. Karena di sini tentang data, ya, mengumpulkan data, memproses, kemudian memprediksi. Kita masih presiden baru nanti tahun berapa? Ya, itu pasti ada survei, ya toh? Survei memenangkan satu calon terhadap calon yang lain. Itu isinya adalah pekerjaan machine learning. Ya, karena datanya itu bisa diperoleh dengan ini. Nah, teman-teman,
kita lanjutkan, namanya machine learning. Terus deep learning misalnya, dia menggunakan seperti jaringan saraf tiruan. Banyak sekali yang bisa digunakan di sini. Ada pengolahan citra. Mungkin teman-teman bisa ketika kita dekat dengan data yang besar banget atau big data di Yogyakarta, apa? Yang tiap hari ada data yang harus disimpan di hard disk kita. Kira-kira apa? Ayo, yang sudah ngantuk. Kalau teman-teman kepingin lihat betapa indahnya ngantuk, itu adalah melihat temennya yang ngantuk. Ya. Lihat, ih keren oi gitu ya. Nanti kan lama-lama semua tidak ngantuk ya, itu tekniknya ya. Kembali, data apa yang tiap hari ada, bahkan tiap menit ada, yang kita miliki dan harus disimpan. Tadi ada gambarnya di awal yang ada dekat Prambanan, apa? Di latar belakangnya Prambanan itu ada apa? Merapi. Jadi aktivitas Merapi itu minta ampun banyaknya. Dan itu setiap saat dikirim, salah satunya adalah di MIPA, geofisik. Itu ukurannya terabyte gitu. Masalahnya adalah jumlah yang data setiap saat itu muncul, bagaimana kita mengolahnya. Maka kita menggunakan deep learning itu. Oke, terus gampang toh? Big data, ini kita pasar saham, jangan pasar Beringharjo ya kan, sedikit ya. Pasar saham misalnya, kalau Anda di antara sekian banyak itu di sana, itu sekian big data itu semua. Bahkan coba saya kira di kita juga akan banyak sekali data yang diperlukan, dan Amerika yang sekarang lagi rame-ramenya berseteru dengan negara-negara yang lain, ya memang kalau Amerika nggak ada berseteru itu nggak rame, pasti nggak ada beritanya nanti. Itu adalah big data yang diperlukan. Ya, oke. Terus AI dan kimia, sederhana-sederhana, simulasi molekul, reaksi kimia. Anda belajar SSO enggak? Apa SSO itu? Oke, nanti beda singkatan kan ribet ya. Sintesis senyawa organik. Anda yang belajarnya tentang apa yang paling susah? Kami di MIPA itu SKS-nya 3 SKS. Dan itu pendekatan yang dipakai adalah retrosintesis. Anda pakai itu? Retrosintesis itu targetnya apa, terus senyawanya apa. Itu yang susah apa? Saya pengajar SSO. Ya. Yang susah adalah Anda tidak biasa menggunakan A plus, biasanya kalian menggunakan A plus B jadi C. Oke. Tapi sekarang Anda cerita, saya mau C nih, gimana saya mendapatkan? Nah, disitulah susahnya. Tapi AI pengingat yang bagus, ya toh? Kalau kita kan mengingat 5 hari juga lupa. Tapi AI enggak ada lupanya, asal datanya tidak dihapus. Oke, maka AI di dalam kimia itu sangat penting untuk bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya apa? Nanti di bagian akhir. Wah, ini berarti pinternya orang jualan kan begitu. Nanti yang bermanfaat itu ada di belakang, nanti cerita. Jadi itu terakhir enggak ada yang ngantor ya, harus itu. Oke. Jadi desain senyawa baru, penemuan baru, karena itu mungkin tadi saya tanyakan
Kalau di sini ada nggak teman-teman farmasi? Karena belum ada, nanti interdisipliner aja, ya. Karena seperti saya penelitiannya di bidang desain senyawa baru, ya, di situ harus belajar tentang kefarmasian, tentang farmasi. Oke. Katalis, siapa yang katalis? KF, ya. Terus memprediksi struktur, wah itu kaitannya semuanya dengan desain. Pekerjaan saya setiap hari begitu, di depan komputer. Jadi nggak kelihatan, Pak Arno lagi kerja apa enggak sih? Enggak berhenti maksud saya. Ya. Jadi bisa ibu saya saja sendiri, ibu saya berada dengan saya itu kalau hari ini enggak ngantor ya gitu. Jadi terasa aneh kalau saya lagi ngantor dalam tanda petik dari rumah. Jadi ngantor menurut definisi ibu saya, ya yang sepuh sudah 86 tahun, itu kita harus ke kantor. Gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak punya tugas tertentu, ya sudahlah nyari orang untuk ngobrol begitu ya. Tetapi sebenarnya itu bisa dikerjakan di kimia. Terus biologi, ini kan ada biologi nih. Pemahaman penyakit, pengembangan obat, kaitannya dengan farmasi, itu juga ada. Gen, itu pekerjaannya. Nah maka di biologi itu juga ada bioinformatics. Di kimia ada chemoinformatics. Anda belajar? Enggak juga? Oke. Ngambil di UGM, nanti kan ketemu. Ya. Ini kok jualan UGM di UIN gitu, nakal ya. Enggak, maksud saya kita juga punya chemoinformatics di sana. Oke, biologi kalau di MIPA kan di UGM kan bertetangga kita. Terus biologi, terus ini kedokteran. Pengumpulan data, analisis, diagnosis dan sebagainya itu semuanya menggunakan AI. AI itu paling laku justru di kedokteran karena bisa menjual mahal. Loh, Anda punya kimia itu UV itu kan murah banget toh, nggak tahu tarifnya berapa. Tetapi itu kalau dibawa ke kedokteran, dites untuk kehamilan dan sebagainya itu bisa saja sangat mahal, 10 kali lipat gitu. Oke, jadi ini kedokteran, ya. Karena itu kita tuh UIN akan membuat kedokteran fakultas yang baru, gitu ya, betul ya. Wih, nanti punya pacar orang kedokteran misalnya, ya. Oke, terus kedokteran. Saya berikan contoh. Sekarang film. Sebelum, ya. Pernah nonton ini tahun berapa? 2009. Masih ada kok, Anda cek. The Three Idiots. 3 orang yang idiot. Tapi tulisannya bagus itu. Don't be stupid, be an idiot. Ini ada 3, kita cerita kira-kira setengah jam dulu ya. Wih, seneng gitu. Enggak, saya hanya cerita bahwa ini ada bagian tertentu dia menarik. Ini India, ya. Yang menarik saya ceritakan bagaimana ini ada yang ini, ada kakaknya itu mau melahirkan dan itu sedang banjir. Adiknya yang dokter itu di rumah sakit, ya. Oleh karena itulah dia menggunakan bakpia ini, bukan bakpia loh ya. Kalau bakpia kan enak, manis ya. Ini bakpia ini menggunakan monitor terkoneksi ke rumah yang kebanjiran ini. Oke, jadi ke sana. Apa yang ditunjukkan? Si Mbak Pia ini yang dokternya cerita harus memerlukan apa ini namanya? Vakum. Ini, ya.
anaknya itu kan diambil gitu. Apa yang dilakukan? Ini yang pintar banget ini, menggunakan vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner. Ini dipotong, ya, terus dimasukkan, akhirnya bisa mengambil bayi itu. Semuanya itu dimonitor oleh pacarnya dia ini yang di rumah sakit, yang dokternya itu. Oke. Jadi ini kalau Anda cari, ini ada kanan India. Jadi nanti nyanyi-nyanyi pakai India, dan ini judulnya itu. Ya. Nah, ini teman-teman, ini akhirnya sampai masih ada problem lagi. Setelah ini terus anaknya nggak bersuara. Ternyata doanya itu dengan menggunakan kata-kata ini. Gitu. Nah, yang penting di sini adalah, moga-moga teman-teman bisa mengambil pentingnya, yaitu cerita bahwa teknologi informasi itu semuanya bisa terkoneksi. Bisa dibayangkan Sarjito atau nanti punya rumah sakit di UIN di sini, kemudian Anda punya riset-riset atau periset yang ada di luar negeri. Kemudian yang tentu saja di sini dilakukan operasi yang dapat dimonitor oleh orang di luar, dan itu semuanya bisa menggunakan AI. Itu ya, menarik filmnya, tonton. Terus, oke, karena itu ada seperti ya saya tunjukkan adalah ada chemoinformatics, informasi tentang kimia, itu 2 SKS di kami. Ya, ada bioinformatics sebelah, ya. Kemudian ada informatika kesehatan, itu teman-teman di kedokteran. Kemudian Anda harus menguasai chemometry. Anda belajar tahu itu di chemometry, statistik untuk kimia, begitulah gampangannya. Nah, saya sendiri 2 orang, yang 1 dokter tapi pindah jalur, anak saya, ya, itu orang lulus dokter tapi kerjaannya lebih ke komputasi, ya. Sementara saya orang chemoinformatics. Jadi itu merupakan hal-hal. Nah, ini juga menceritakan ke teman-teman bahwa tidak sekedar Anda menggunakan AI, tapi ada bidang-bidang yang memang harus dipelajari dulu sebelum menggunakan AI. Sekali lagi bahwa AI itu adalah perangkat teknologi, gitu ya. Terus, nah, kimia komutasi ini, ada mata kuliah kimia komutasi? Ada. Oke, saya kira ada teman-teman kami yang sudah menggunakan kimia komputasi di sini. Oke, tidak saya jelaskan di situ. Anda di rumah pakai 2 monitor itu? Kayaknya enggak deh. Dimarahi oleh ibu kosnya, ya toh? Ngentek ini. Ya. Kok ibu kos? Istri saya aja ngirit pulsa gitu ya, ngirit. Terus diam aja pakai microwave, katanya enggak ngirit ini. Terus anak saya yang perempuan bilang, "Mama kok enggak ngelihat ya? Di kamar saya kan ada 2 monitor dan itu 24 jam, itu berarti lebih banyak energi yang dipakai untuk di situ gitu ya." Tapi meneng wae, "Dek, kan kita sama-sama boros pulsa." Ya, gitu. Jadi ini manfaat-manfaat kita menggunakan sini. Terus, ganteng ya, dan tidak ada yang sama dengan saya, itu masalahnya. Ya. Tahun 98 itu 1 tahun setelah saya belajar kimia komutasi di Austria, ya, itu pemenang hadiah Nobelnya bidang kimia komutasi. Oke.
tahun 2013 itu macam-macam sudah ini antar bidang dan itu tentang protein. Pemenang hadiah Nobel berarti 2 tahun yang lalu 2026 belum ada ya. 2024 itu adalah model. Sekarang pertanyaannya siapa yang sebulan sekali membaca Nobel Prize? Siapa yang pertama kali nonton ininya? Kayak semua deh. Ya. Jadi maka teman-teman silahkan Anda membaca itu. Setiap Oktober itu kan ada pengumuman pemenang hadiah Nobel di bidang, salah satunya adalah bidang kimia. Itu di bidang kimia yang kita geluti setiap hari. Terus cerita film lagi. Jadi Anda harus bayar 2 loh nih ke saya. Satu tuh 3 idiot tadi, terus ini juga tahun lama. Pernah nonton film seri-seri model ini? Enggak pernah? Jurassic Park atau Jurassic World? Pernah? Pernah ya? Oke, keren. Besok diminta untuk cerita ya. Sudah ya. Gitu. Atau yang penting di sini adalah saya cerita itu adalah ini kan 2 jam kalau nggak salah. Ya, saya kayaknya ke 10 atau ke 20 gitu ya. Kayaknya saya sering nonton itu. Dan salah satu yang perlu adalah ini simbahnya itu punya tongkat dan di situ ada batu ya warna kuning, kalau ini hijau ya. Kok malah pamer Pak. Nah, di dalamnya itu ada nyamuk. Kowe iso mbayangke ra? Nyamuk yang menghisap dinosaurus itu kayak apa kuatnya ya, saya nggak tahu ya. Jadi ada ini. Nah, di dalamnya itu ada gen yang ini. Dan itu diambil untuk simulasi. Nah, setelah itu baru dalam tanda petik dihidupkan. Teman-teman zaman berapa ini? 93. Sci-fi fiction itu sudah cerita tentang itu. Ya, untuk mendapatkan itu. Nah, informasi semacam ini sangat menarik untuk kita, ya, yang pengguna dari kimia. Oke, tugas Anda adalah mencari yang lain science fiction kita. CIA itu, film-film CIA itu semuanya adalah ramalan mungkin 20 tahun atau 50 tahun sesudah film itu dibuat. Dan itu informasinya lebih banyak dari CIA. Ya. Jadi kita harus terima kasih ke urusan ini. Terus ini tadi sudah katakan Anda harus belajar tentang statistik. Kalau sekian banyak ini. Terus makin cepat toh. Virtual eksperimen. Anda bisa digunakan, pernah pakai itu? Saya kira ada di yang umum itu di Museum Sono Budoyo. Itu Anda pakai, kemudian saya kira di fasilitas yang lain juga banyak. Dan itu kalau bisa dibawa ke lab, itu akan sangat menarik untuk dimanfaatkan. Laboratorium digital, keren toh? Kalau mau mendahului pekerjaan-pekerjaan yang kayak kami di UGM sudah lama, itu adalah harus cari teknologi untuk bisa cepat untuk menyelesaikan itu. Ini membuka wadi ya, cerita tentang itu. Terus riset lintas disiplin itu saya kira teman-teman menarik, kayak
tadi contoh anak saya jangan gampang, dia dokter, ya, tetapi dia mengerti banget tentang bagaimana data kedokteran itu dimanfaatkan. Salah satunya adalah apa namanya kalau kartu kesehatan apa itu namanya? BPJS ya, BPJS sebelumnya itu sebelum pas itu sebenarnya banyak dimanfaatkan di luar negeri, semua pakai itu sehingga sakitnya dimanapun itu bisa dideteksi dengan mudah. Maka peran AI untuk kalau kolaborasi itu sangat, nggak mungkin dong jual sesuatu kok orang nggak ada orang ekonominya, itu nggak mungkin, pasti ada, dan Anda harus membahasakan hal yang sangat menarik itu, ya. Terus, oke, pembelajaran adaptif saya sudah akan cerita-cerita tadi, jadi teman-teman bisa tergantung pada kebiasaan teman-teman untuk melakukan ini. Oke, terus akses komputer yang cloud computing misalnya, teman-teman kalau Anda mau membangun IAIN itu mau membangun, Sunan Kalijaga mau membangun, tidak tergantung pada alat atau server yang Anda gunakan. Anda bisa kerjasama dengan kami itu bukan saya, ya, dengan BRIN, karena ada server yang besar banget di BRIN. Saya tahu karena banyak teman-teman bekerja di sana, dan saya ketua MKI, ya, Masyarakat Komputasi Indonesia, sehingga teman-teman bisa send perintah ke sana, gitu. Jadi itu sangat mudah untuk bisa dilakukan. Oke, jadi cloud computing, ya, teman-teman bisa memasang data-data itu ada di sana. Saya misalnya sebagai seorang di fotografer gitu misalnya, saya punya hard disk sekian banyak, tetapi Anda juga memasang di cloud computing supaya bisa lebih cepat. Terus transformasi digital itu nggak bisa diubah, Anda berada di dalamnya, ya. Terus pembelajaran interaktif, ya, tadi yang sudah katakan, Anda bisa menggunakan augmented reality, saya kira sudah banyak di Jogja. Kalau enggak cari komunitas-komunitas kecil, itu yang biasanya bisa memberikan manfaat bagi kita. Oke, terus kesimpulan kita adalah AI itu mempercepat perkembangan sains. Ya, Anda akan tertinggal kalau tidak menggunakannya. Jadi teknologi ini harus kita kuasai, dan yang menguasai itu adalah orang yang mencoba. Ya, itu akan sangat banyak. Itu mau eksperimental, analisis data secara cepat, kemudian penemuan obat yang baru, semuanya ada. Oke. Terus, nah sekarang saya kasih contoh aja, contoh riset yang sedang kami lakukan ini dengan mahasiswa S3. Itu berarti bahwa kalau Anda mahasiswa S3 itu bisa ditempeli sekian banyak S2 dan S1. Ya. Sekali-sekali mahasiswa yang ada di sini itu riset di tempat kami gitu. Itu boleh banget. Ya. Nanti bisa dibimbing oleh teman-teman yang di S3 dan tentu saja dosennya. Oke, ini cerita. Terus, oke, jadi sudah ceritanya computational chemistry itu apa, dasarnya Pak Sri harus tahu, gampang, sudah kuliah kimia komputasi, ya, itu hal-hal yang gampang. Terus, nah ini yang contoh riset project untuk AI, ya, ini pengembangan inhibitor untuk protein. Obat, urusan obat, tapi menggunakan HKSA. Ada yang tahu HKSA itu apa? Kata lainnya QSAR,
quantitative structure and activity relationship, semuanya dari data AI, gitu. Ya, data obat, data penyakit itu kan sak donya itu, satu dunia ini banyak sekali. Dan itulah yang dimanfaatkan. Oke, jadi cara belajarnya ini, cara penelitiannya, ini nggak ada praktikum basah, ya. Ini semuanya adalah kimia komputasi di depan layar. Gitu. Oke, luarannya seperti apa kita cek. Terus, nah, oke, ini presentasi beberapa waktu yang lalu. Itu diabetes kok yang ditunjuk saya. Oke, saya termasuk contohnya yang kebesaran ya, kebesaran saya itu ya kan besarnya itu. Oke, nah kemudian kita cari AI prediktif aktivitasnya seperti apa. Fully menggunakan database yang diolah. Oke, terus ada simulasi MD dan sebagainya. Oke, itu nanti step by step bisa dilakukan. Kemudian ADMET itu absorption, dispersi, kemudian metabolism, ekskresi, dan lain-lain. Itu adalah Anda gunakan yang paling bawah itu hanya menggunakan tidak software yang besar, tapi software berbasis yang ada di internet, lebih gampang sekali. Terus, nah ini adalah beberapa penelitian yang kami lakukan. Sebelah kiri adalah urusan sintesis, yang sebelah kiri penelitiannya. Yang di kanan itu adalah kimia full menggunakan kimia komputasi. Ya, kalau tadi dibilang kok penelitiannya banyak, ya karena memang banyak grupnya. Gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Terus, nah ini adalah database yang kita manfaatkan. Itu aksesnya free of charge. Oke, jadi ini cuman berapa itu senyawanya? 2,9 apa? Banyak sekali. Bagaimana kita tidak menggunakan AI kalau mau menggunakan itu? Oke, terus ini beberapa software yang mendukung di situ. Ya, ini kalau bagi teman-teman ini bukan yang sulit loh. Ini pekerjaan gampang loh bagi teman-teman ini. Kan yang lahir sudah pakai komputer dulu. Kalau kita kan beli komputer baru dipegang tuh, gitu rasanya. Tapi kalau teman-teman kan sudah pakai sehari-hari. Jadi ini adalah pekerjaan yang saya bilang biasa saja. Tinggal kebiasaan teman-teman melakukannya itu. Terus, oke, jadi ini ada namanya docking. Tadi ada QSAR, kemudian melakukan docking. Itu yang dipakai untuk mengecek apakah senyawa obat itu cocok dengan resepon. Oke, ini bisa dilakukan 1 jam atau kurang dari 1 jam, gitu ya. Terus Pak Arno mulai, ini kalau 1 jam nanti selesai sebelum waktunya Pak. Oke, jadi memang bisa, tapi jangan mikir bahwa senyawanya cuma 1, senyawanya banyak, gitu ya, bisa dilakukan. Terus ini ada MD, oke, itu nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan ini. Terus, nah ini ADMET yang saya katakan, ini teman-teman bisa melakukan ini loh, dan free. Jadi mau absorpsi, distribusi dan itu bisa dilakukan secara cepat ADMET ini. Nah, apa yang susah untuk mengerjakan ini? Bagi teman-teman generasi ini akan sangat mudah untuk bisa melakukan ini karena kesehariannya memang menggunakan ini. Bahkan pesan makan aja pakai itu toh. Jadi kenapa itu bisa dikatakan susah? Karena Anda tidak pernah melakukan itu. Oke, terus jadi computational chemistry based drug design ini memang keseharian. Teman-teman kalau mengatakan
kayaknya ini bukan bidang Pak Harno deh. Iya, saya punya kemampuan untuk kimia komputasi, saya punya pengetahuan tentang teman-teman di sebelah, kalau di kami di farmasi memang memerlukan ini, gitu. Bareng-bareng pekerjaan, karena itu yang kita katakan ini adalah orang-orang yang bekerja bareng-bareng untuk itu. Itulah teman-teman apa yang perlu kami sampaikan, bahwa kimia itu keseharian, kimia itu bisa dilakukan dengan mudah. Pasti Anda merasa susah karena belum melakukan, dan mari kita bareng-bareng untuk melakukan itu. Terus terakhir kayaknya. Nah, terakhir sudah nggak ada kimianya ini. Ini adalah pekerjaan yang hari nanti kalau mau main ke KAI, ke stasiun Tugu, nanti ada ini pekerjaan dengan seniman-seniman di ISI Yogyakarta, dan plus Michael, ada orang Austria yang bekerja di sini. Oke teman-teman, itu kira-kira cerita yang sudah saya sampaikan. Moga-moga bisa memberikan gambaran, dan yang paling enak untuk beri gambaran adalah Anda melakukan. Ya, kalau butuh pekerjaan-pekerjaan yang bareng-bareng, nanti akan bisa kita lakukan. Saya kira itu, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Harno Dwi Pranowo atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan menarik ya teman-teman. Sudah tercerahkan ya teman-teman. Terima kasih. Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk Prof. Harno. Oke, memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh kita tampung dulu ya Prof, 3 penanya. Bisa mengangkat tangan dan sebutkan nama, asal prodinya. Oke, 1. Ada lagi? Oke, mungkin 1 dulu ya, 1 terlebih dahulu, boleh maju. Yes. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya banyak atas materi ini apa? Pertanyaan saya mungkin ya sedikit dari spesialisasi Bapak. Masih ada hubungannya dengan komputasi. Nah, jadi dari beberapa waktu yang lalu, beberapa hari terakhir saya mempelajari ulang tentang fusi nuklir. Nah, fusi nuklir ini ternyata sebenarnya cuma tinggal 1 saja yang belum bisa dipecahkan masalahnya oleh para ilmuwan, yaitu dinding reaktornya. Kalau fisi kan sudah ada ya. Nah, kalau fusi ini belum ada. Dinding reaktornya antara tungsten sama lithium. Kalau dari penjelasan yang sudah ada, antara 2 itu kandidatnya yang terbaik. Kenapa? Karena tungsten itu memiliki ketahanan yang sangat keras, suhunya tinggi sekali, titik lelehnya, dan bisa menahan panas dari reaksi fusi itu sendiri. Tapi dia bisa menahan neutron yang dilepaskan dalam reaksi fusi nuklir itu. Nah, sedangkan lithium dia cenderung lebih cair, lithium cair, dan bisa menghasilkan pembakaran sendiri. Jadi cukup berbahaya juga. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita menggunakan AI ini atau komputasi ini untuk memprediksi kira-kira mana gitu elemen yang lebih cocok, atau mungkin campurannya nanti senyawanya yang dapat digunakan dalam membuat reaktor
fusi nuklir ini seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Yoga. Oke, terima kasih kepada Mas Yoga atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya? Tadi sangat menarik sekali ya. Mungkin materinya disampaikan sangat baik dan tentunya teman-teman sudah memperoleh gambaran tentang banyak sekali peran AI di dalam sains kimia begitu ya. Ada yang ingin bertanya? Mungkin satu dulu Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mas Yoga ya. Jadi begini, saya menjawab secara sederhana, maksudnya adalah secara umum tentang bagaimana kita mensimulasikan. Kalau kita sudah memiliki kaitannya dengan mensimulasi, itu adalah harus kita ketahui on detailnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sekian banyak parameter yang harus dimasukkan untuk mendapatkan satu simulasinya. Nah, dengan demikian kalau tadi kaitannya dengan fusi dari nuklir misalnya, kita betul-betul bisa melihat memang sangat mungkin untuk menggunakan simulator. Simulator di sini berarti simulasi, sistem simulasi. Bahwa itu kita mulai dengan AI. AI itu berarti pakai big data misalnya, yang sudah dimanfaatkan selama ini seperti apa. Tidak mungkin hanya membaca detail pada pada hal-hal yang berkait dengan artikel ilmiahnya, tetapi sudah gabungan dari sana. Nah, disitulah kita akan bisa menjawab simulasi yang harus mencakup hal tersebut itu harus seperti apa. Kaitannya dengan suhu, kaitannya dengan senyawa yang dipakai, ya. Itu semuanya dapat disimulasikan dengan baik. Semakin banyak faktor-faktor yang bisa disimulasikan, itu semakin mudah untuk real terkoneksi dengan kenyataannya tadi. Kalau saya ceritakan hal yang sederhana saja, saya punya satu senyawa air, satunya asam asetat misalnya. Kalau Anda cerita asam asetat berinteraksi dengan air dengan asam asetat, itu seolah-olah kita hanya punya dua senyawa. Tetapi kalau itu menjadi sebuah simulasi, Anda harus memikirkan airnya itu seberapa banyak, asam asetatnya seberapa banyak. Interaksinya adalah bisa macam-macam. Interaksi antar air, interaksi antar asam asetat, dan interaksi antara asetat dan air. Jadi itu ribetnya bermain dengan simulasi, tapi semuanya dapat diatasi dengan tadi pendekatan kimia dan matematik, plus tentu saja komputasi. Nah, persis hal yang sama itu terjadi kalau tadi punya, saya nggak tahu background dari pekerjaan itu, ya, pekerjaan tentang reaktor yang mau dipakai. Nah, disitulah kita mendapatkan sekian banyak faktor yang harus diperhatikan jika kita melakukan sebuah simulasi. AI itu jagoannya, maksudnya jagoannya adalah mencari data yang berkait dengan reaktor-reaktor yang sudah pernah dicoba, dan umumnya adalah reaktor jurnal-jurnal, artikel-artikel jurnal yang memang publish gitu. Kan tentu saja ada yang dipublish, ada yang memang reaktor itu tidak, ya, unpublished namanya. Nah,
Itu mungkin lebih bisa gampangnya kalau kita membuat bagaimana menggunakan AI untuk sistem-sistem yang kita hadapi. Gitu Mas mungkin. Jadi memang mengambang dalam arti bahwa kita memberikan gambaran sebenarnya dari sistem yang sedang kita akan simulasikan. S3 saya itu hanya S3 saya itu air, amonia, ya, air, amonia, ion, satu ion saja. Sesederhana itu bisa menghasilkan sekian banyak variasi. Anda bisa memvariasi suhu, memvariasi tekanan, kemudian sistem yang ada dan lain-lain. Jadi itu akan sangat mungkin kalau ditanyakan tadi apakah AI mungkin digunakan, sangat mungkin bisa dilakukan. Justru teman-teman melakukan ide-ide untuk mengvisualisasi ya dalam tanda petik visualisasi di model-model yang memiliki dukungan oleh AI itu sangat penting. Jadi justru orang modeling itu justru yang diuji adalah modelnya itu. Ya, saya kira itu Mas Yoga untuk membantu, tapi tidak bisa saya cerita detailnya seperti apa ya kan, karena simulasi secara umum itu genrenya begitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau belajar semacam itu pasti awalnya adalah tentang modelingnya, ya modeling simulasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Dari Mas Yoga ada tanggapan lagi? Cukup, terima kasih. Dari teman-teman mahasiswa, boleh bertanya atau sharing-sharing seperti Mas Yoga tadi? Ada? Ya, kimia komputasi ya. Jadi mumpung ada pakarnya dalam bidang kimia komputasi, ini kesempatan ya buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa, khususnya yang sudah belajar tentang kimia komputasi atau yang sangat penasaran gitu ya dengan Prof. Harno. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman mahasiswa menyiapkan pertanyaannya ya Pak, dari saya, tadi kan dari Profesor Harno menyebutkan bahwa peran AI itu tidak hanya mempercepat proses seperti discovery drug gitu, tapi juga mengambil peran dalam analisis dan prediksi suatu molekul gitu ya Pak. Nah, yang sebelumnya itu dilakukan secara manual oleh peneliti, tapi dengan adanya AI ini mungkin perannya itu menjadi semakin cepat gitu. Kira-kira apakah AI ini nanti akan berpotensi menggantikan bagaimana peran peneliti itu perannya justru berkurang gitu? Dan apakah menjadi seperti itu atau justru menjadi peluang yang sangat strategis? Kemudian kira-kira mungkin dari teman-teman mahasiswa juga, kira-kira skill apa yang bisa kita kembangkan untuk belajar agar dari kami bisa menyesuaikan agar tetap relevan di teknologi AI yang semakin cepat ini. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Iya, kalau dikatakan bahwa kemudian semua bisa tergantikan oleh AI, sebenarnya enggak. Ya, ada beberapa. Oke, saya cerita tentang tadi ya, membandingkan foto yang diperoleh dari AI dan dibandingkan dengan yang natural kita memilikan ini. Nah, teman-teman tidak bisa menggandingkan itu karena memang ada rasa yang hilang di situ. Wah, ini agak kaitannya dengan cerita tentang kita. Misalnya teman-teman sosial, kalau kita katakan penulis puisi, penulis cerpen,
itu Anda tidak akan bisa menggantikan dari sisi cerita-ceritanya itu untuk bisa. Nah, apakah puisi tidak bisa dihasilkan dari AI? Bisa gitu, tapi rasanya yang nggak ada gitu. Nah, sehingga terus tidak bisa melakukan hal-hal yang berkait dengan itu. Begitu juga di kimia. Misalnya ini, di kimia itu, misalnya Anda menginsintesis satu senyawa, itu produknya itu seperti apa, senyawa yang diharapkan seperti apa, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mau IR, mau NMR, MS, semuanya sudah bisa dilakukan dengan menggunakan AI, gitu. Tetapi kan barangnya nggak ada. Kalau disintesis berarti senyawanya harus ada, gitu. Bahwa hasil penelitiannya itu menghasilkan senyawa X misalnya, Anda memang bisa menyusun struktur atau elusidasi strukturnya, tetapi realitasnya itu tetap harus dihasilkan senyawa tersebut, gitu. Oleh karena itulah sehebat-hebatnya AI tetap ada keterbatasannya di sana, ya. Bahwa datanya itu sekian banyak. Oke, teman-teman kalau belajar SSO pakai apa? Software yang membantu SSO. Ingatan? Enggak ingat dong, kan itu banyak sekali yang harus diingat. Maka Anda bisa menggunakan software-software, bisa di internet. Kemudian Anda bisa urusan mengingat senyawa, jenis reaksinya tuh AI itu top banget, ya. Karena daya ingatnya nggak bergantung pada lapar dan tidaknya. Kalau Anda kan kalau udah nggak lapar kan susah untuk mengingat, tetapi kalau AI nggak ada lapar-laparnya, bisa dimanfaatkan itu, ya. Sehingga memang nggak totally bisa menggunakan ini. Oke, ini yang laki-laki suka sepak bola. Apapun Anda menggunakan software sepak bola, menang, ya, tetap aja Anda harus tahu orang yang main sepak bola, ya toh? Nah, begitu simulasi seperti yang tadi dilakukan itu bisa terjadi, tetapi bahwa ada hal-hal yang memang nggak bisa, bahwa ada orang-orang atau yang itu tergantikan, iya sih. Contohnya tadi yang saya ceritakan kan foto. Kalau foto itu hanya dimanfaatkan tidak berbayar, itu Anda bisa cerita tadi ya, ada candi dan sebagainya, itu bisa Anda buat untuk keperluan iklan misalnya, monggo saja, itu sangat mungkin dapat dilakukan. Tetapi kalau kaitannya dengan misalnya nih baju nih, Anda bisa membuat model baju, terutama ya, kalau laki-laki kan kayak saya toh, di sini memang batik putih hitam gitu. Tapi kalau mbak-mbak ini dari satu potong baju, satu potong kain itu bisa sekian banyak model. Nah, itu mungkin bisa tergantikan orang modeling itu, tetapi yang jahit tetap harus ada, gitu. Sama SSO tadi, sintesis senyawa organik, tetap ada orang yang harus melakukan sintesis. Begitu juga kalau natural product misalnya, tetap harus ada yang terjadi. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin berkait dengan apakah kita tergantikan. Sebagian ya, tetapi kalau sudah kaitan dengan rasa, dengan itu nggak bisa in totally diganti, gitu. Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Itu teman-teman mahasiswa, adakah yang ingin bertanya lagi? Oke.
kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan fokus ke bagian komputasinya ya Pak. Karena kebetulan saya udah ambil mata kuliah komputasi dan juga sekarang lagi ambil desain dan docking obat. Nah, sejauh yang saya tahu itu komputasi itu kan mengenai, apalagi yang bagian docking obat itu kan mengenai prediksi interaksi antara senyawa obat dengan reseptor, ya kan Pak? Nah, AI itu kan dia itu bisa memprediksi ADMET, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, serta toksisitas dari senyawa obat yang sedang diuji tersebut. Nah, tapi kan waktu simulasi dockingnya itu yang difokuskan itu hanya pada interaksi senyawa obat dengan reseptor. Nah, yang membuat saya penasaran itu bagaimana cara AI itu bisa memprediksi toksisitas senyawa obat, padahal senyawa obat itu hanya disimulasikan berinteraksi dengan reseptor. Sudah sekian, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja. Oke, baik, terima kasih. Mbak siapa? Oke, Mbak Manis loh saya bilangnya ya. Mbak Manis gitu ya. Oke, ini teman-teman. Jadi ada dua hal yang bisa dikerjakan oleh kimia komputasi. Salah satunya adalah molecular docking. Itu adalah interaksi senyawa obat dengan reseptornya. Nah, ini teman-teman mungkin kadang-kadang kita tidak tahu persis. Kalau orang melakukan molecular docking itu benar-benar siap seperti apa ya? Gambarannya ini, orang yang sudah sedang atau baru menikah. Setelah itu kan orang pesertanya kan pergi semua, cuman berdua aja, yaitu reseptor dan senyawa obatnya saja. Kita tidak terpanjang bagaimana senyawa obat itu sampai pada reseptornya. Itu masalah yang lain. Gitu. Jadi itu betul-betul satu lawan satu, begitulah gambarannya ya. Itulah docking. Tetapi yang cerita tentang tadi misalnya toksisitas dan sebagainya, itu yang di ADMET. ADMET itu semua pekerjaan yang dilakukan dengan hitung-hitungan. Dengan hitung-hitungan dan bukan interaksi. Oleh karena itulah dia mudah digunakan software-software yang sangat dijual nggak laku istilahnya, karena semua orang bisa menggunakan itu. Nah, itulah sebabnya maka kita pakai ADMET yang berbasis web itu, dia hanya mengumpulkan sekian banyak. Itu aslinya begini, ADMET itu semua menggambarkan strukturnya. Nah, strukturnya itu digambarkan obat tertentu begitu. Itu ketika mengukur situ sudah tidak bergantung pada senyawa reseptornya, sendirian dia. Gitu. Oleh karena itulah berbeda sekali cara menceritakan. Ya, di ADMET itu beda dengan itu. Juga MD atau apa itu. Karena itulah akan sangat bagus kalau kita cerita tentang hal-hal yang kalau film itu behind the scene. Jadi cerita di balik itu harus Anda ketahui persis. Seperti orang kadang tidak docking, itu kan dua orang, kita harusnya memahami itu betul-betul dua ini. Jadi kalau sudah istilahnya orang lagi nikah ya, itu kan sudah nggak ada lagi yang pengiring mantennya, nggak ada, ganggu dong kalau mereka masih ada di sekitar. Jadi itu dikeluarkan dari sistem. Nah, itulah yang tadi diceritakan kalau bagaimana kita, kok Anda nggak bisa membayangkan toksisitas misalnya, atau semuanya sebenarnya. ADMET itu kan membingungkan. Artinya memang tidak bisa kita pahami dari terus kita menganggap
molekulnya sudah berinteraksi, terus menghitung ATMET-nya. Enggak gitu. ATMET-nya itu dihitung dari sendiri-sendiri. Dari senyawa itu sendiri belum berinteraksi. Nah, itu kalau saya mengajar teman-teman di S3 itu sebenarnya lebih ke filosofinya. Tapi kalau di S1 ada cerita tentang harusnya seperti apa sih penjelasannya gitu, supaya tidak tadi saling ketukar. Ya, saling ketukar kaitannya dengan sifat yang dia dapatkan untuk di QSAR itu panjang lagi nanti ceritanya untuk membedakan dengan senyawa docking gitu, itu harus dibedakan. Ya kalau saya selalu cerita kalau saat kita wabah kemarin COVID itu kan nggak ada pakai QSAR karena nggak ada senyawa obatnya. Ya, yang bisa dilakukan adalah docking. Ya, karena docking itu hanya butuh satu senyawa aja, satu senyawa obat yang kita kenali. Terus bisa membuat senyawa model yang lain, gitu Mbak. Jadi memang ada beberapa hal yang nggak bisa match satu sama lain karena memang backgroundnya berbeda. Walaupun ini satu rangkaian penelitian loh ya, kan satu penelitian tuh, docking dulu baru APNET. Ketika APNET, nah itu harus kita sadari bahwa ini pendekatan yang berbeda, gitu. Sehingga datanya bisa sangat berbeda. Nanti kan pasti harus kalau ATMET Anda harus cek dengan apa? Dengan di labnya, karena Anda pakai sel yang berbeda-beda gitu. Nah gitu, jadi pembandingnya tidak apple to apple langsung dengan data-data yang itu menarik untuk bisa dikaji hal-hal yang sesederhana itu ya. Kalau Anda cari di jurnal nggak ketemu. Karena itu hal yang sudah sangat familiar gitu. Kalau orang jurnal itu nggak ada, maka cari di buku. Karena bukunya itu ini saya tidak jual buku loh, terus cari buku saya enggak gitu ya. Jadi kita tidak, tapi levelnya itu cari level yang buku penjelasannya. Ya. Karena memang kalau sudah di artikel jurnal itu sudah dianggap semua orang tahu gitu ya. Ya. Nanti akan dapat gitu. Ya kuliah itu akan bisa cerita di situ ya. Menarik, saya kira itu satu hal yang bisa diberikan. Matur nuwun. Terima kasih kembali kepada Prof. Harno atas jawabannya. Dari Mbak Anis ada tanggapan? Cukup. Oke, dari teman-teman mahasiswa yang lain nanti mendapatkan nilai plus ya dari dosen. Oke. Silahkan. Baik, izin bertanya Prof. Dalam studi molekular docking pada androgen reseptor, saya ingin memahami lebih dalam mengenai peran interaksi antara ligan dan residu aktif dalam menentukan potensi inhibitor. Interaksi residu apa yang dianggap kunci pada binding site androgen reseptor agar suatu senyawa dapat dianggap potensial sebagai inhibitor? Sekian, terima kasih. Bisa langsung? Oke, terima kasih. Ini spesifik banget. Jadi begini, setiap tadi mungkin berkait dengan tadi sudah ditanyakan, misalnya bagaimana interaksi senyawa obat dengan senyawa dengan reseptor. Ya. Nah, setiap reseptor itu berinteraksi dengan obat dengan cara yang spesifik. Ya, dengan cara spesifik itu. Nanti kalau kita naik ke surga ya bareng-bareng, mungkin harus ada seminar semacam ini ya, yang jawab nanti Tuhan ya.
Kenapa bisa sangat spesifik itu? Dan Allah itu betul-betul sangat spesifik interaksinya. Tadi yang ditanyakan ya. Spesifik itu adalah interaksi senyawa obat. Kan senyawa obat itu ada hidrogennya dengan OH gitu ya. Itu berinteraksi dengan senyawa atau asam amino dari reseptornya. Misalnya, yang paling dekat, yang tadi saya tidak bisa menyebutkan itu karena sangat spesifik senyawanya, itu senyawa obat dengan reseptor itu interaksinya sangat spesifik. Ikatan hidrogen salah satunya. Ikatan hidrogen itu paling besar. Makhluknya Tuhan yang interaksinya sangat spesifik itu ikatan hidrogen. Nanti malam cek ke Tuhan, minta pencerahan kenapa ikatan hidrogen itu bisa sangat spesifik. Loh, kalau Anda cek H2O, berat molekulnya berapa? 18. Ya, kecil banget. Titik didehnya berapa? 100. Kalau Anda kaitkan dengan sekian senyawa yang jadi bahan bakar yang mobil Anda atau motor Anda, itu BM-nya besar loh. Ya, C-nya 3 itu 3 kali 12. Itu jauh lebih ini, tapi interaksinya itu spesifik. H2O juga semacam itu. Nah, kembali ke pertanyaan itu bahwa yang spesifik apa? Cek aja spesifik ikatan hidrogen dari senyawa tersebut. Dia berinteraksi seperti apa di senyawa-senyawa atau asam amino dari reseptornya. Mungkin spesifiknya hanya ada 2 atau 3 gitu. Tetapi itu harus ada interaksi yang spesifik itu, jenis ikatan hidrogennya itu harus ada jika Anda harus memiliki bukan turunan tapi padanan dari senyawa yang menjadi kandidat obat itu. Jadi ikatan hidrogennya ada, maka Anda bisa mengatakan ini kandidat untuk senyawa obat yang berikutnya. Begitu cara berpikir kita, ya. Karena masing-masing interaksinya itu akan sangat spesifik untuk menentukan dia aktif atau tidak. Itu menarik. Nanti Anda akan dapat sekian banyak interaksi itu. Gitu ya. Makasih banget. Terus, Mbak kayaknya ini masih ada nih, apa ini? Hallstatt. Nih Mbak. Ya, boleh maju ke depan. untuk Hallstatt mendapatkan itu souvenir dari Prof. Kota yang bagus untuk ke ini. Oke. Mas, saya boleh nambahkan satu. Ya, saya punya buku yang saya susun sebulan atau 2 bulan sebelum tahun lalu saya naik haji. Jadi ini sudah saya bawa ke waktu haji, ya. Nah ini saya berikan ke Mas siapa tadi? Mas Yoga. Mas Yoga bisa saya berikan ini untuk Anda. Tepuk tangan dong untuk Mas. Oke. Ini Mas ya. Sama-sama. Satu lagi boleh nggak? Boleh Pak. Enggak. Satu lagi penanya dari teman-teman mahasiswa, ini ada souvenir menarik. Tapi karena satu-satunya yang punya jabatan sebagai kaprodi, maka ini saya berikan ke Bu Prof. Oke. Bu Prof, silakan untuk maju. Terima kasih, Prof. Foto. Oh ya.
kalau yang di sana itu sebelum saya susun sebelum haji sudah haji, karena itu sudah ada foto yang di sedang haji itu biasanya kalau umroh nggak bisa. Oke, saya sering memamerkan hal semacam itu karena saya bisa menggunakan kepentingan-kepentingan yang untuk kepentingan sangat tidak kimia gitu ya, tidak kimia, tapi itu bisa dimanfaatkan. Matur nuwun, Mbak. Iya. Oke, dari teman-teman mahasiswa masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu lagi hadiah dari Prof. Harno. Ya, teman-teman mahasiswa, masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Ada? Kalau yang ada sebenarnya ada yang sudah nanya tapi belum saya berikan ya. Moderator. Ya, mungkin terakhir Prof, tadi menyambung pertanyaan saya yang pertama tadi. Terakhir mungkin skill yang relevan untuk mahasiswa. Gitu. Oke, jadi saya tadi lupa untuk menjawab skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Satu adalah akan ceritakan gini. Dulu ketika saya memulai S3 itu tidak tahu sama sekali kimia komputasi. Bisa dibayangkan S2 saya itu sintesisnya organik. Sampai ke sana ngomongin programming, coba. Itu kayaknya dulu saya tinggal itu di paling dekat dengan bandara. Kayaknya kepengen pulang deh rasanya, gitu. Karena enggak ngerti apa yang, kalau Anda sedang cerita kemudian kita ngerti, itu kan enak dengernya. Ini enggak. Nah, dengan pertanyaan tadi, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Maka profesor saya waktu itu cerita, Harno, semua orang juga akan pengen pulang kalau sudah ketemu masalah semacam itu. Tapi mereka step by step harus melakukan pembiasaan terhadap kegiatan ilmiah itu, kegiatan pembelajaran itu. Jadi kalau ditanya harus tahu seperti apa, maka sebenarnya adalah belajar tentang, satu adalah paling enak itu belajar itu adalah memulai lakukan seperti apa yang orang lakukan. Maksudnya ini belajar AI, ya udah belajar nyari, nggak tahu nanti apakah bisa Anda mendownload itu, coba dibuat aja kayak gitu. Maka Anda akan mendapatkan keinginan untuk mendapatkan itu. Yang kedua kaitannya dengan bahwa harus melakukan kimia komputasi, udah lakukan saja. Bahkan anak saya ketika pulang 3 tahun, kemudian pekerjaan saya adalah membantu istri, karena istri saya dokter. Kalau sore hari praktek, jadi anak saya harus saya momong. Maka mainannya yang paling gampang adalah belajar software kimia komputasi. Tapi tentu saja tidak, Dek ini belajar kimia komputasi, tidak begitu. Tetapi buat senyawa Dek, tambahkan sampai komputernya hang. Tahu enggak ya? Ya. Itu dikerjakan tiap hari. Besoknya, terus anak-anak itu, anak saya cerita, Pak mau buat senyawa Pak. Kok anak kecil ngerti senyawa, saya bilang. Tetapi dia belajar dari hal-hal yang sangat sederhana dan keasikan tersendiri kalau Anda melihat itu. Nah, maka
teman-teman silakan mau belajar dari mana. Ingat ya, kalau cerita tadi anak saya orang dokter, kemudian dia sekarang tiap hari pekerjaannya menggunakan software, menggunakan ke komputer, itu nggak pernah saya ajari. Generasi kalian itu loh kan nggak suka diajari, tapi harus belajar sendiri. Nah, oleh karena itulah software apapun yang teman Anda bisa lakukan di situ, maka coba saja, dicoba saja, cocok. Software-software itu bisa ini dari kemampuan kita mau belajar statistiknya juga Anda sudah punya elusidasi struktur. Anda kan ada mata kuliah toh? Ya, tinggal dicocokkan IR-nya apa, NMR apa, ya. Mau pakai software yang berbayar atau yang gratisan, monggo. Gitu. Tapi Anda coba. Kalau itu tidak dicoba, kita nggak tahu sisi asiknya belajar. Kalau tadi Anda cerita, kalau Anda cerita tentang bagaimana Pak Arno bisa menulis sangat banyak, karena tiap hari saya nulis, gitu. Sehingga kadang-kadang saya masih punya 5 draft buku yang belum saya finishing, gitu. Yang terakhir yang kimia, sama Pak Nurul ya. Saya ajak ngomongin kimia, tapi keseharian, gitu. Itu akan menarik karena memang tiap hari bisa dilakukan. Tanpa Anda nyoba, nggak dapat nanti. Ya, emang saya jadi fotografer itu terus belajar kursus, enggak, langsung aja potret. Ya, tadi motret orang yang ngantuk itu asik banget itu. Wah, itu top ya. Itu ada momen-momen yang hanya dapat dilakukan kalau kita memiliki pengalaman. Itu ya, saya kira semuanya teman-teman paham terhadap hal-hal yang semacam itu, lakukan. Ya, kalau tadi sudah ada memulai docking dan sebagainya, lakukan aja. Bagaimana caranya gimana? Cari di jurnal-jurnal itu cara mendapatkan penjelasan-penjelasan itu. Saya yakin itu teman-teman akan mendapatkan. Nggak ada kok tahu-tahu terus saya jadi profesor, jadi wah ini pintar banget. Enggak juga. Ya, teman-teman bisa sangat mumpuni untuk hal-hal yang semacam itu. Itu saya kira, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Harno. Jadi mencoba ya teman-teman, mulai dari manapun kita bisa memulai, karena dari memulai kita bisa menemukan titik asiknya bermain kimia komputasi, gitu ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Harno Dwi Pranowo MSI atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan untuk sesi diskusi pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri sesi diskusi, izinkan saya untuk sedikit memberikan kesimpulan pada kuliah umum pagi hari ini. Yang pertama yaitu AI itu sangat berperan penting dalam mempercepat penemuan obat melalui pendekatan seperti QSAR, molecular docking, dan simulasi dinamika molekul, sehingga riset itu menjadi lebih efisien dan berbasis data. Yang kedua, AI juga mampu mengubah cara kerja ilmuwan atau peneliti dari eksperimen manual menjadi berbasis simulasi dan prediksi, dan kimia komputasi itu menjadi kunci dari pengembangan penelitian termasuk obat modern, sehingga kolaborasi AI, data, dan sains itu menjadi sangat penting untuk masa depan. Seperti itu. Sekali lagi mari kita berikan oplos tepuk tangan kembali untuk sesi kuliah umum pada pagi hari ini. Oke, hadirin sekalian, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Akhir
kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat narasumber dan moderator oleh Ketua Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Ibu Profesor Dr. Maya Rahmayanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Maya Rahmayanti atas penyerahan sertifikatnya. Acara demi acara telah kita lampaui, sampailah kita kepada penghujung acara. Saya Amanda sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, serta berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, baik itu narasumber, moderator, Bapak dan Ibu dosen, tamu-tamu undangan maupun teman-teman sekalian. Sebelum menutup kegiatan kuliah umum Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.